Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini. Mari sama-sama saya ajak kita untuk berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan buat perkenanan Tuhan atas kami, sehingga kami Tuhan boleh dapat beribadah pada malam hari ini Tuhan. Sucikan hati kami, pikiran kami Tuhan, hingga kami boleh layak Tuhan untuk menaikkan setiap puji-pujian kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memulai ibadah kami malam hari ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Haleluya.
hatiku. Salam saudara yang dikasih Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur pada malam hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk belajar firman-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu. Pimpin hamba-Mu, pimpin kami semua yang mendengarkan, biar kami semua diberkati oleh firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu kasih Tuhan, malam ini kita mau belajar firman Tuhan yang kita ambil dari ayat mas kita, surat Roma pasal 12 ayat yang kedua. Saya bacakan Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Judul firman Tuhan malam ini yaitu hidup yang diperbarui oleh Tuhan. Hidup yang diperbarui oleh Tuhan. Tahun baru kita kan baru saja memasuki tahun baru 2025 gitu ya. Tahun baru sering dianggap sebagai kesempatan untuk memulai sesuatu yang baru. Tetapi sebetulnya perubahan sejati itu tidak datang hanya karena kalender berganti, tetapi pembaruan hati, pikiran kita di hadapan Tuhan itu yang terutama. Di dalam Roma 12 ayat yang kedua, Rasul Paulus memberikan arahan kepada jemaat di Roma tentang bagaimana hidup sebagai orang percaya di tengah dunia yang penuh godaan. Ayat ini mengajarkan prinsip yang penting gitu ya. Hidup sebagai orang percaya berarti menjalani transformasi rohani yang menghasilkan hidup yang memuliakan Allah. Kita tahu latar belakang jemaat di Roma itu adalah orang-orang Yahudi dan non-Yahudi ya, yang kebanyakan adalah orang Yunani Romawi begitu yang menjadi Kristen. Tetapi mereka hidup di tengah budaya yang sangat dipengaruhi oleh filsafat Yunani, praktik agama Romawi, dan gaya hidup duniawi gitu ya. Sehingga jemaat yang ada di Roma itu juga menghadapi tekanan ini gitu ya. Kehidupan pusat kekaisaran Roma itu adalah pusat kekaisaran gitu, itu penuh dengan godaan duniawi seperti penyembahan kepada kaisar, praktik moralitas yang begitu rusak, pemujaan terhadap dewa-dewi ya, dewa-dewi pagan. Hidup sebagai orang Kristen di lingkungan yang seperti ini itu pasti tekanannya itu cukup berat ya. Mereka harus menyesuaikan diri dengan norma dan nilai dunia, dan itu bertentangan dengan agama Kristen, bertentangan dengan ajaran Kristus. Nah, ini yang menjadi masalah yang dihadapi oleh jemaat di Roma. Tema besar surat Roma itu adalah pemuritan dan hidup baru. Ya, ini adalah respon Paulus berkaitan dengan keselamatan yang sudah dijelaskan di pasal 1 sampai 11 gitu ya. Kemudian juga berkaitan dengan pengudusan. Ini adalah tema besar surat Roma. Kemudian kita lihat pola dunia ya, pola dunia dalam bahasa Yunani aion di situ bisa berarti adalah kehidupan, sistem nilai, kebiasaan, praktik hidup yang bertentangan dengan kehendak Allah. Biasanya berkaitan dengan hedonisme gitu ya, pengajaran yang hanya menekankan kesenangan fisik, kesenangan duniawi, materialisme ya, obsesi terhadap kekayaan dan status sosial, bisa juga sinkretisme gitu ya, pencampuran berbagai kepercayaan dan praktik keagamaan. Kemudian, dan ini jelas berkontras sekali dengan kehendak Allah ya, kontras sekali dengan kehendak Allah, sehingga melalui firman Tuhan saat ini kita mendapatkan beberapa pelajaran ya. Pelajaran yang pertama, jangan serupa dengan dunia ini. Jangan serupa dengan dunia ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini gitu ya. Bahasa Yunaninya mesusematisesti gitu ya. Dari akar kata sema gitu ya, yang berarti bentuk atau pola luar. Dan ini pasif ya, pasif gitu ya. Artinya menunjukkan sesuatu yang dapat terjadi pada kita bila kita tidak berhati-hati terhadap pengaruh dari luar kita ya. Me itu artinya jangan ya. Jangan kita itu mengikuti pola dari luar yang tidak sesuai dengan firman Tuhan.
Terjemahan lain, janganlah kamu menyesuaikan diri dengan pola dunia ini gitu ya. Kata susematisiste tadi itu berarti mengambil bentuk menyesuaikan diri begitu ya. Artinya sesuatu pengaruh dari luar, nah kita menyesuaikan diri dengan pengaruh dari luar itu. Dan firman Tuhan, Rasul Paulus melarang hal ini, dia melarang jemaat untuk terpengaruh dengan pola duniawi. Kemudian to aioni tautu, artinya zaman atau sistem dunia ini gitu ya. Bisa juga itu berkaitan dengan sistem nilai, gaya hidup, moralitas dunia yang berdosa, dan itu pasti bertentangan dengan kehendak Allah gitu ya. Jadi Paulus memerintahkan orang percaya di Roma untuk tidak membiarkan diri mereka itu dibentuk ya oleh pola luar atau cara hidup dunia ini. Seringkali dunia itu memaksakan nilai-nilai yang tampaknya menarik, tetapi yang pasti itu bertentangan dengan firman Tuhan. Kata serupa di situ menunjukkan tindakan menyesuaikan diri dengan pola dunia yang berdosa gitu ya. Dunia ini memiliki nilai-nilai yang seringkali bertentangan dengan kehendak Allah. Seperti yang saya sebutkan di awal tadi gitu ya, hedonisme, materialisme, sinkretisme, mungkin juga egoisme gitu ya. Paulus mengingatkan jemaat untuk tidak mengikuti pola atau arus dunia yang salah ini. Paulus mengingatkan supaya mereka berdiri teguh dalam iman. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, seringkali gitu ya, dalam kehidupan kita sehari-hari kita tergoda untuk mengikuti pola dunia yang mungkin kelihatannya menarik gitu ya, atau mungkin mempengaruhi hidup kita ya. Contohnya gaya hidup konsumtif gitu ya. Kalau tetangga kita, teman kita membeli barang-barang yang mewah gitu ya, nah sementara kita mungkin tidak terlalu perlu atau kita belum mampu membelinya, kita memaksakan diri ya, misalnya dengan berhutang dan lain sebagainya, dan itu justru malah mempengaruhi entah itu keuangan kita dan lain sebagainya gitu ya. Jadi tidak perlu kita terpengaruh dengan pola dunia yang salah gitu ya. Ibaratnya seperti gini ya, cetakan kue gitu ya. Bahan kue itu kan ketika belum dicetak kan modelnya kan masih nggak karu-karuan ya, mungkin berupa adonan dan sebagainya. Tetapi ketika sudah dicetak, misalnya cetakannya berupa bintang begitu ya, maka cetakan tadi pasti beraturan sesuai dengan bentuk bintang tadi. Tetapi andai kata cetakannya sudah mulai rusak gitu ya, tidak sebentuk bintang yang bagus begitu, maka adonan yang sudah cetak tadi juga akan mengikuti pola yang salah. Nah, jadi jangan sampai cetakan yang membentuk kita itu adalah cetakan yang salah. Kita harus belajar firman Tuhan supaya kita tidak terpengaruh pola dunia yang salah. Atau misalnya kalau kita tahu bunglon ya, bunglon itu kan punya kemampuan untuk mengubah warna kulitnya. Ketika di daun-daun yang warna hijau, kulitnya bisa lama-lama berubah menjadi hijau. Ketika di sebuah batang yang warna coklat, kulitnya bisa berubah menjadi coklat. Itu adalah tujuannya untuk berkamuflase, untuk menghindari dari pemangsa sebetulnya gitu ya. Tetapi kita tidak boleh seperti bunglon ya. Artinya ketika di lingkungan kita, mungkin lingkungan kita itu hidupnya adalah orang-orang menyembah berhala, maka kita harus menyesuaikan diri ikut menyembah berhala. Nah, itu jelas tidak boleh, itu jelas salah. Lingkungan kita mungkin sekitarnya adalah orang-orang suka memabuk-mabuk gitu ya, pemabuk suka mabuk-mabukan begitu, maka kita menyesuaikan diri ikut mabuk-mabukan, itu juga nggak boleh ya, jelas nggak boleh seperti itu. Artinya kita itu bagaikan air dan minyak ya. Bapak Ibu pernah mencampur air dengan minyak, kita aduk sedemikian keras, sedemikian lama, sedemikian kuat, tidak akan bisa bercampur antara minyak dengan air itu. Ibaratnya katakanlah misalnya kita itu minyak, air itu dunia gitu ya. Segala pola hidup arus dunia itu bagaikan air gitu ya. Maka seharusnya kita tidak boleh menjadi serupa dengan air. Kita tetap minyak gitu ya. Artinya kita tidak boleh terpengaruh dengan pola dunia yang salah. Kita harus tetap bisa menjadi garam dan terang dunia gitu ya. Jadi kita tidak boleh yang pertama tadi jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Yang kedua, berubahlah oleh pembaruan budi. Berubahlah oleh pembaruan budimu gitu ya.
kata berubah gitu ya, metamorphose gitu ya, itu berubah secara total artinya gitu ya, bertransformasi. Dan ini juga pasif ya. Artinya apa? Artinya pekerjaan Allah ya dalam diri kita melalui Roh Kudus itu yang membuat kita bisa berubah. Kita bisa berubah menjadi baik, menjadi hidup kudus, menjadi hidup suci. Itu bukan karena kekuatan kita, tapi karena kita baca firman Tuhan, kita berdoa, Roh Kudus menguatkan kita, maka kita bisa berubah gitu ya. Jadi jangan berpikir karena kita yang mampu sehingga kita bisa berubah, tidak. Tanpa Roh Kudus dalam diri kita, tanpa kita mengandalkan Roh Kudus, mustahil kita bisa mengalahkan pola arus dunia tadi gitu ya. Jadi kita harus berubah oleh pembaharuan budi, itu pasif artinya dari dalam kita, Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita. Pembaruan itu juga dari kata anakainosis, itu arti lainnya pemulihan gitu ya. Dan kata ini menunjukkan suatu proses yang terus-menerus, bukan pembaruan sekali saja. Ketika kita menjadi orang percaya, pertobatan itu terus-menerus. Artinya apa? Bukan sekali tok ketika kita menjadi Kristen lantas hidup kita jadi baik, setelah itu kita bebas hidup dalam dosa lagi, tidak. Tapi kita terus-menerus bertobat. Bertobat dalam arti prosesnya gitu ya, menuju kesempurnaan gitu ya. Bukan berarti hari ini bertobat, besok berdosa lagi, tidak. Tapi artinya kita mungkin masih bisa kalah ya dengan dosa. Kita mungkin masih bisa kalah dengan bujukan iblis. Tapi kita tetap harus memandang kepada Tuhan Yesus gitu ya. Kita tidak menyerah, kita terus bertobat, kita terus mengarahkan pandangan kita kepada Allah gitu ya. Sesuai dengan firman Tuhan ya, kita terus bertobat, kita terus mau berubah gitu ya. Dipimpin Roh Kudus kita berubah, pembaruan budi kita ya. Artinya transformasi hidup kita, transformasi Kristen dalam hidup kita itu terus berlangsung, di mana pikiran kita diperbarui oleh kebenaran firman Tuhan dan pekerjaan Roh Kudus gitu ya. Jadi ini yang memungkinkan kita untuk berpikir, bertindak sesuai dengan kehendak Allah, bukan keinginan dunia gitu ya. Jadi transformasi ini dari dalam pekerjaan Roh Kudus gitu ya. Tapi bukan berarti kita enak-enak aja, tidak. Kita diminta untuk menyerah gitu ya. Kita diminta menurut kepada Roh Kudus, kepada petunjuk firman Tuhan. Ibaratnya seperti contoh gitu ya, dalam kebiasaan kita, dalam kebiasaan duniawi, ketika kita menghadapi penghinaan, menghadapi pembulian begitu, atau mungkin serangan dari mungkin teman atau lawan dalam tanda petik yang menyerang kita, maka pola duniawi itu akan mengajarkan pada kita untuk melawan. Tetapi kita ingat firman Tuhan ya. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita diminta untuk mengampuni. Nah, ini contoh konkret gitu ya. Jadi akal budi, pembaruan pikiran kita itu harus diubah sesuai dengan firman Tuhan oleh Roh Kudus gitu ya. Yang ketiga, hidup dalam kehendak Allah, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Yang ketiga adalah hidup dalam kehendak Allah. Kata membedakan itu dokimasein, itu artinya arti yang lain bisa juga menguji. Arti yang lain bisa dalam arti menguji, membuktikan, membedakan. Nah, jadi kita uji apakah suatu tindakan yang hendak kita ambil itu sesuai dengan kehendak Allah atau tidak. Ini tidak bisa kita lakukan dengan kemampuan diri kita sendiri. Kita berdoa minta Roh Kudus menolong kita, memimpin kita gitu ya. Kata membedakan ini bisa juga menguji, itu berkaitan juga sering dipakai berkaitan dengan menguji kemurnian logam. Jadi ini menunjukkan suatu kegiatan evaluasi yang sangat hati-hati gitu ya. Jadi tidak boleh asal-asalan ketika kita mengambil suatu keputusan. Tanya Tuhan, berdoa dulu ya. Minta Tuhan memimpin kita. Supaya apa? Supaya yang kita putuskan, yang kita kerjakan, yang kita lakukan itu sesuai dengan kehendak Allah, kehendak Tuhan. Kata kehendak, telema, itu bisa juga dalam pengertian rencana ya, rencananya Allah. Nah, memang kita tidak paham
kita tidak akan tahu dengan sedetil mungkin, dengan 100% yakin kehendak Allah. Oleh sebab itu kita menyerahkan ya kehendak kita itu supaya sesuai selaras dengan kehendak Allah gitu ya. Artinya pikiran kita diperbarui gitu ya. Tentu saja itu tidak instan ya. Kita butuh terus membaca firman Tuhan, memahami firman Tuhan sehingga kita semakin tahu kehendak Allah, rencana Allah dalam hidup kita gitu ya. Yang pasti kehendak Allah ya itu adalah sesuatu yang baik. Baik itu dalam arti memberi manfaat dan nah ini ciri khasnya, patokannya, standarnya itu adalah damai sejahtera. Ketika suatu langkah keputusan yang kita ambil itu tidak membuat kita sreg, tidak membuat kita damai sejahtera, maka itu yang kemungkinan besar tidak sesuai dengan kehendak Allah. Tentu saja itu kita harus menjadi orang benar, kita harus menjadi orang yang suci, kita harus menjadi orang yang takut akan Tuhan supaya kehendak Allah itu bisa kita rasakan. Tidak bisa kita hidup kita dalam dosa lantas kita berusaha mencari kehendak Allah, tidak mungkin dia. Kemudian kehendak Allah yang pasti berkenan kepada Allah. Artinya setiap yang kita putuskan, setiap yang kita ambil tindakan kita itu memuliakan nama Allah. Kemudian sempurna, artinya rencana Allah itu sempurna dalam hidup kita gitu ya. Ibaratnya kita sering misalnya bepergian, kita menggunakan navigasi gitu ya, menggunakan Google Map dan lain sebagainya. Nah, seringkali kan kita dituntun oleh Google Map itu. Walaupun terkadang Google Map itu bisa menunjukkan jalan shortcut yang mungkin lebih cepat, tetapi bisa berbahaya, bisa curam dan lain sebagainya gitu ya. Tetapi sedikit banyak atau mungkin banyak gitu ya, GPS sangat menolong ya. GPS sangat menolong dia. Jadi ibaratnya kita ini diminta mencari rencananya Allah dalam hidup kita. Kita minta hikmatnya ya, minta hikmat Allah gitu ya. Baik memilih pekerjaan, memilih mengambil suatu keputusan, memilih pasangan hidup, terutama pasangan hidup ya. Kita harus menyerahkan semuanya kepada kehendak Allah gitu ya. Memilih pelayanan gitu ya, misalnya ada kita mau jadi pelayanan entah itu pengembalaan, penginjilan, kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan ya, kepada kehendak Tuhan. Sehingga yang terakhir bagian 4 itu kita menghidupi kehendak Allah yang baik, berkenan dan sempurna. Kata baik itu agaton ya, agaton ya. Itu yang baik itu artinya merujuk pada sesuatu yang mendatangkan manfaat yang sejati. Tapi yang pasti sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan natur Allah. Kemudian yang berkenan, ewareston dia itu sesuatu yang memuliakan Allah, menyenangkan hati Allah. Nah, dia. Kemudian teleion yang sempurna itu sesuatu yang lengkap ya, mencapai tujuan akhirnya. Nah, jadi intinya kehendak Allah dalam diri kita itu memuliakan Allah, baik untuk kita, memuliakan Allah, membawa kesempurnaan rencana Allah dalam hidup kita. Sekali lagi, kehendak Allah itu adalah sesuatu yang baik untuk kita gitu ya, memuliakan Allah dan membawa kesempurnaan dalam rencana Allah di dalam hidup kita atau untuk hidup kita gitu ya. Jadi, Bapak kasih Tuhan, mari kita merenungkan firman ini ya. Di tahun baru, di awal tahun baru ini bukan mementingkan materi yang baru, baik itu mungkin baju dan lain sebagainya, bukan itu, tapi yang paling penting adalah pembaruan hati pikiran kita yang baru sesuai dengan firman Tuhan gitu ya. Jadikan hidup kita ini sesuai dengan kehendak Allah, bertindak dengan kasih sesuai dengan kebenaran, apa yang kita lakukan itu memuliakan Allah, setiap aspek hidup kita itu sesuai dengan rencana Allah. Biarlah Roma 12 ayat 2 ini menjadi panggilan untuk kita hidup yang berbeda ya. Hidup kita, tahun yang baru, hidup kita yang diperbarui, pola pikir yang diperbarui oleh Roh Kudus gitu ya. Bukan sesuatu duniawi yang baru, tapi lebih tepat ke hidup rohani kita yang diperbarui. Maka kita akan bisa menyenangkan Allah, kita akan bisa hidup sesuai dengan kehendak Allah. Mari di tahun yang baru ini kita renungkan apakah hidup kita sudah mencerminkan perubahan sejati di
di dalam Kristus. Ya, tinggalkan pola duniawi di tahun 2024 yang kita sudah lewati gitu ya. Perbarui pikiran kita sesuai dengan firman Tuhan. Hiduplah dalam kehendak Allah. Tentu saja kita harus menyerah kepada pimpinan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus dalam hidup kita, tanpa kita pasrah menyerah pada Roh Kudus, kita tidak akan mungkin bisa hidup sesuai dengan kehendak Allah. Amin. Firman Tuhan biar menjadi berkat buat kita semua. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biarlah firman-Mu bukan hanya menegur kami, mengajar kami, tapi juga firman-Mu boleh memberkati kami semua. Biarlah kami bukan hanya mendengarkan, tapi kami memahami